Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Fauzi selaku dosen pengampu mata kuliah Idar Asof dan teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi kami mengenai administrasi sarana dan prasarana yang beranggotakan saya sendiri Fatimah Tuzuro dan teman saya Mbak Nur Aini Okta. Di sini kita akan belajar mengenai apa sih administrasi. Administrasi secara istilah menurut Profesor Dr. Sondang P. Siagian yaitu keseluruhan proses pelaksanaan keputusan yang diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih demi mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi administrasi ini penting sekali untuk mencatat, ya kan, sebuah data yang akan dilakukan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu, ya kan? Jadi lebih mempermudah kita untuk melaksanakan kegiatan yang akan kita rancang sesuai dengan tujuannya. Sedangkan sarana itu adalah sebuah fasilitas yang secara langsung dapat mewujudkan tujuan suatu pendidikan. Contoh adanya papan tulis, meja, kursi, ya kan? Kemudian jika prasarana adalah suatu fasilitas secara tidak langsung dapat menunjang tujuan pendidikan. Contohnya apa? Contohnya seperti adanya kantin, kemudian laboratorium, kemudian tempat parkir, ya kan? Nah, seperti itu. Kemudian eh, jadi pengertian administrasi sarana dan prasarana itu dapat disimpulkan yaitu suatu fasilitas, ya, baik secara langsung atau tidak langsung yang dapat menunjang adanya tujuan pendidikan. Nah, seperti itu. Jadi suatu instansi atau lembaga yang berkualitas itu juga dilihat dari kelengkapan sarana dan prasarana. Kemudian kita beralih ke bentuk kegiatan administrasi sarana dan prasarana. Yang kedua ada perencanaan barang. Perencanaan barang ini terdiri dari analisis kebutuhan. Jadi kebutuhan apa saja yang akan kita gunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar, ya kan? Barang apa saja, ya kan? Yang terdiri dari jenisnya, jumlahnya, kualitasnya, ya kan? Kualitas barang tersebut. Seperti itu. Kemudian ada pengadaan barang. Jadi pengadaan barang ini seperti barang yang akan dibutuhkan, ya kan? Kemudian ada inventaris sarana dan prasarana yaitu pengelolaan perlengkapan pendidikan di suatu sekolah dengan mencatat semua perlengkapan yang ada di sekolah. Kemudian ada penyaluran barang. Penyaluran barang ini kegiatan pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi satu ke instansi yang lain. Kemudian ada pemeliharaan supaya barang tersebut tidak mudah rusak, ya, dan menghemat pengeluaran. Ada penghapusan barang, jadi barang-barang yang sudah tidak digunakan lagi itu tidak dimasukkan ke inventaris data. Kemudian ada pengawasan, jadi pengawasan ini supaya barang itu tetap dalam keadaan baik dan nyaman untuk digunakan ketika proses belajar mengajar. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Okta. Baik, terima kasih disampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya yakni tentang jenis-jenis dokumen administrasi sarana dan prasarana. Ada beberapa contoh jenis dokumen administrasi sarana dan prasarana, yakni yang pertama ada buku kegiatan harian pelaksana urusan administrasi sarana dan prasarana. Dalam buku ini berisi form hari atau tanggal, jenis kegiatan, dan keterangan. Lalu selanjutnya ada dokumen barang inventaris. Tugas dari dokumen ini adalah untuk mengadministrasi, inventarisasi, dan kelengkapan sekolah. Dalam hal ini, yang bertanggung jawab adalah Kepala Tata Usaha dengan rincian tugas sebagai berikut, yakni yang pertama mencatat penerimaan barang inventaris dan non-inventaris, dan yang kedua mengisi buku induk inventaris, yang ketiga mengisi buku golongan inventaris, yang keempat membuat buku penerimaan dan pengeluaran barang inventaris dan non-inventaris, dan yang kelima membuat laporan keadaan barang inventaris. Selanjutnya mengisi kartu barang, membuat berita acara penghapusan barang inventaris, menyimpan dokumen kepemilikan barang-barang inventaris dan dokumen lainnya. Selanjutnya membuat daftar kebutuhan sarana dan prasarana, dan yang terakhir yakni membuat daftar pengumuman barang inventaris pada setiap ruangan. Lalu jenis dokumen selanjutnya yakni ada kartu stok barang.
Di sini kartu stok barang adalah sebuah laporan yang dibutuhkan untuk mendata transaksi barang masuk dan keluar. Kegunaan dari kartu stok barang selain dapat membantu dalam mengontrol stok dengan cara yang lebih efektif, kartu stok juga memiliki banyak keuntungan lain, seperti memudahkan pengelompokan barang dan juga mengetahui nilai dari sebuah barang yang harus direstok. Lalu selanjutnya ada kartu perawatan alat atau mesin. Seperti halnya kartu riwayat perawatan lab komputer sekolah, tujuannya untuk mengetahui kondisi dari alat lab, mana yang harus diperbaiki dan mana yang tidak diperbaiki. Selain itu juga, kegunaan kartu riwayat perawatan alat ini juga sebagai dokumen pendukung dari dokumen sarana dan prasarana yang menjadi dokumen wajib saat pelaksanaan akreditasi sekolah. Baik, untuk pembahasan terakhir yakni tentang bentuk dan format administrasi sarana dan prasarana. Teman-teman bisa langsung melihat di makalah kelompok kami. Di situ ada contoh dari format administrasi sarana dan prasarana. Mungkin cukup yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.